Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ibrahim. Dan saya Hera Ramadona. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Nah, ketentuan pernikahan dalam Islam akan disampaikan oleh Hera. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan itu berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan secara istilah, artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hukum pernikahan, yang pertama itu ada mubah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya. Yang kedua, hukum pernikahan bisa menjadi sunnah jika orang yang telah mencapai usia balik, ingin menikah dan mampu pula menjaga diri dari perbuatan zina walaupun tidak segera menikah. Dan hukum pernikahan akan menjadi wajib ketika orang yang telah mampu untuk menikah, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak segera menikah, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau zina. Hukum pernikahan juga bisa menjadi makruh ketika seorang yang ingin menikah namun belum mampu untuk memenuhi kewajibannya setelah menikah, seperti memenuhi nafkah, maka hukum pernikahannya adalah makruh. Dan yang terakhir, hukum pernikahan akan menjadi haram jika setelah pernikahan tersebut akan terjadi perilaku keburukan seperti suami yang menyakiti istrinya atau menzalimi hak-hak istri yang kelak dinikahinya nanti. Nah, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, bagi pengantin laki-laki, hukumnya itu Islam, balik, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri yang akan dinikahi. Terus pengantin laki-lakinya jelas, dia ridho terhadap pernikahan yang akan dilakukan, serta tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umroh. Yang kedua, bagi pengantin perempuan, yang pertama, Islam, bukan mahram dari calon suami, pengantin wanitanya juga jelas, ridho terhadap pernikahan yang akan dilakukan, tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umroh, tidak dalam masa idah, tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Terus ada syarat dan rukun wali nikah. Yang pertama, pengertian dari wali nikah sendiri yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahan tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah adalah yang pertama, dia harus beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal sehat, menjadi wali karena kehendak sendiri, tidak sedang melakukan ihram haji maupun umroh, dan merdeka dan bukan hamba sahaya. Terus rukun dan syarat untuk saksi yang pertama Islam, berjumlah 2 orang, laki-laki, balik dan berakal sehat, bersifat adil, menjadi saksi karena kehendak sendiri, memahami kandungan lafal ijab dan kabul yang diucapkan dalam pernikahan, merdeka dan bukan hamba sahaya, serta dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Akad nikah adalah ikatan syar'i antara pasangan suami istri. Akad nikah itu bisa disebut juga dengan ijab dan qabul. Ijab sendiri artinya adalah lafal yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya ucapannya itu, aku nikahkan engkau dengan si fulana. Terus kemudian qabul yang artinya itu adalah lafal yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilnya dengan menyatakan, aku terima pernikahan ini atau semacamnya. Kemudian pembahasan mengenai mahram dan wali nikah akan dibahas oleh Brian. Mahram dan wali nikah. Nah, mahram sendiri dalam ilmu fikih, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Adapun pembagian mahram sebagai berikut.
1. Mahram muabbad. Mahram muabbad atau permanen adalah orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya, bagaimanapun situasinya dan keadaannya. Mahram muabbad sendiri disebabkan oleh 3 hal: kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Yang pertama, mahram karena nasab. Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seseorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga. Contohnya seperti ibu kandung, anak perempuan, saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, keponakan dari saudara laki-laki, dan keponakan dari saudara perempuan. Yang kedua, mahram karena pernikahan. Penyebab kemahraman abadi kedua adalah karena musahara atau akibat adanya pernikahan, sehingga terjadi hubungan mertua menanti atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi. Contohnya, ibu dan istri atau mertua wanita, ibu tiri atau istri dari ayah, anak perempuan dari istri atau anak tiri, dan istri dari anak laki-laki atau menantu. Nah, yang ketiga ada mahram karena persusuan. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah sebagai berikut. Ibu yang menyusui dan ibunya atau nenek. Anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara persusuan. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan. Anak dari saudara persusuan. Ibu dari suami wanita yang menyusui. Dan saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui. Nah, yang kedua ada mahram muakkad. Mahram muakkad adalah seseorang yang haram dinikahi pada kondisi tertentu dan menjadi halal jika kondisi tersebut hilang. Contohnya, adik atau kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seseorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuannya boleh dinikahi. Yang kedua ada bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seseorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. Yang ketiga, perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seseorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima, sebab ia sudah menikahi 4 perempuan, kecuali jika salah seorang dari yang 4 meninggal dunia atau dicerai. Keempat, ada perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikahi. Nah, yang kelima, perempuan musyrik, penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi atau Taurat dan Injil. Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikahi. Yang keenam, perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seseorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinan. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dinikahi. Nah, yang terakhir, perempuan yang telah ditalak 3. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak 3 sampai istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain atau muhallil dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. Materi selanjutnya tentang wali nikah. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad
Abu Daud dan Tirmizi yang artinya, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Yang A, wali nasab atau keluarga. Pihak keluarga yang berhak menjadi wali secara urut. Yang pertama, ada bapak dan silsilah keluarga di atasnya. Yang kedua, ada saudara laki-laki yang kandung. Ketiga, saudara laki-laki seayah. Yang keempat, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang keenam, anak laki-laki dari anak laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki sekandung. Yang ketujuh, anak laki-laki dari anak laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki seayah. Yang kedelapan, saudara laki-laki dari ayah sekandung. Yang kesembilan, saudara laki-laki dari ayah sekandung. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari paman sekandung. Yang sebelas, anak laki-laki dari paman seayah. Yang B, wali hakim. Pejabat negara yang bertugas mengurusi pernikahan berhak menjadi wali nikah. Jika wali nasab, yaitu kerabat, tidak ada yang memenuhi syarat atau terjadi sengketa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.